Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan izin Tipikor dalam tata niaga komoditas tim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini baru saja 300 triliun, angka yang sulit dibayangkan. Sebuah kerugian negara yang setara dengan membangun ribuan sekolah atau puluhan rumah sakit. Uang itu dicuri, dirampok dari masa depan kita. Tapi, tahukah Anda, hukuman yang dijatuhkan terasa seperti lelucon? Inilah kisah tentang keadilan yang tumpul. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moise telah menggegerkan publik. Kerugian sekitar 300 triliun, sebuah mega skandal besar yang merugikan ekosistem dan merampas hak rakyat atas kekayaan alamnya. Tapi pertanyaannya, apakah hukumannya sudah sebanding dengan kerugian sebesar itu? Awalnya, vonis yang sempat viral justru sangat ringan, padahal uang yang digarong nilainya triliunan. Lihatlah angka ini, 300 triliun. Jika dibagi rata, setiap warga negara Indonesia pasti bisa mendapatkan jutaan rupiah. Namun, meski vonis akhir telah diperberat menjadi 20 tahun, mari kita jujur saja. Bagi koruptor, apakah sebesar itu sudah menjadi efek jera? Kita menuntut lebih dari sekedar hukum badan, dan juga kita menuntut pengembalian penuh aset yang telah diambil oleh para koruptor itu. Hukuman yang membuat orang takut bahkan untuk berpikir melakukan korupsi. Di mana rasa keadilan itu? Keadilan tidak boleh ditumpul hanya karena besarnya kekuasaan dan kekayaan. Uang 300 triliun itu bukan hanya angka di atas kertas, tapi itu adalah nyawa dan masa depan kita semua. Coba bayangkan, uang sebanyak itu bisa membangun sekolah-sekolah di pelosok negeri ini, bisa membeli alat-alat kesehatan yang sangat modern, bahkan bisa buat membangun jalan, jembatan untuk daerah yang tertinggal. Nah, setiap uang korupsi adalah darah yang hilang dari urat nadi pembangunan bangsa. Nah, ketika vonis itu terasa sangat ringan, pesan yang sampai ke masyarakat adalah korupsi itu worth it. Nah, itu adalah penghinaan terhadap rakyat miskin dan penegakan hukum kita. Kita sering melihat pencuri sandal dihukum berat, pencuri kakao dipenjara bertahun-tahun, seolah hukuman itu tanpa ampun. Tapi mengapa untuk perampokan yang merugikan negara dan menghancurkan masa depan generasi, hukuman serasa bisa dinegosiasi? Kita butuh standar hukum yang jelas. Kerugian triliunan harus berbanding lurus dengan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kasus ini adalah cerminan bagaimana kita melakukan korupsi. Kita harus terus mengawal supaya hukumannya benar-benar bikin jera, bukan cuma formalitas. Kita sebagai rakyat adalah pengawas keadilan. Suara kita tidak boleh dibungkam. Mari kita terus menuntut hukuman yang tegas untuk korupsi. Keadilan itu harus tajam ke atas, bukan hanya tumpul ke bawah. Tegakkan keadilan, lawan korupsi, kawal terus.